Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jadidan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita hingga di malam hari ini kita kembali dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita sampai pada pembahasan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Suratul Nas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kandungan daripada firman-firman Allah yang terletak di dalam Suratul Ikhlas, kemudian di dalam Suratul Falaq. Maka pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari akan kandungan makna yang terdapat di dalam Suratul Nas. Seperti biasa, kita Allah, sebelum kita mempelajari secara terperinci akan kandungan makna yang terdapat di dalam ayat-ayat Suratul Nas, maka terlebih dahulu kita akan membacanya, di mana saya akan memimpin dan para hadirin bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Suratul Nas hiya suratul madaniyah. Surat An-Nas ini adalah surat madaniyah. Artinya ia adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi berada di Madinah, atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah Munawwarah. Surat An-Nas di sini ahibatil kiram merupakan salah satu dari dua surat Muawwidzatain. Jadi kalau bicara tentang surat Muawwidzatain, maka surat Muawwidzatain itu terdiri dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ini adalah surat kedua
daripada surat Al-Mu'awwidhatain. Kalau pada surat Al-Falaq kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Seperti kalau yang telah kita pelajari, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari segala keburukan yang diciptakan. Lalu kemudian min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa, dari kegelapan, dari bahaya gelapnya malam ketika ia telah gelap, ya. Lalu kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad, lalu kemudian dari keburukan para wanita-wanita penyihir yang meniupkan pada buhur-buhur. Lalu kemudian yang keempat adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dan diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari keburukan orang-orang yang dengki, yang hasad ketika mereka sedang iri, ketika mereka sedang hasad. Nah, ini adalah 4 hal yang Allah perintahkan kepada kita di dalam suratul Falaq untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam suratul Nas di sini ahibatil kiram, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari satu keburukan. Ya, dari satu keburukan, yaitu min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang membisikkan di hati-hati anak-anak Adam. Nah, jadi satu yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keburukan bisikan-bisikan syaitan di hati-hati kita. Walaupun ini hanya satu, akan tetapi ini yang paling berbahaya dibandingkan dengan 4 sebelumnya. Maka meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan bisikan syaitan ini adalah bahaya yang lebih parah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena yang namanya hati ini ahibatil kiram azza wa jalla adalah anggota tubuh kita yang ketika dia baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Jadi idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbu, kata Nabi sallallahu. Jadi ketika yang namanya hati ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tapi kalau misalkan hati kita ini buruk, maka buruklah keseluruhan anggota tubuh kita. Nah, maka oleh karenanya ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, Allah di dalam suratul Nas ini intisarinya memerintahkan kepada kita untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan di hati-hati kita umat manusia. Qala rabbuna jalla jalaluhu qul a'udzu bi rabbin nas. Apa artinya ini? Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Gitu ya. Dalam Aisyah Tafsir disebutkan lam kana fil nasi muluk wa fihi man ya'budu ghayra Allah. Ta'ala dzakarallaha ta'ala annahu malikun nas wa ilahuhum wa ma'buduhum al-haqq alladzi la yastahiqqu al-ibadata siwahu yusta'adu bi janabihi yulaf. Baik. Jadi Allah menyampaikan qul a'udzu bi rabbin nas. Kalau di dalam tafsirul Muyassar disebutkan qul ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu bi rabbin nas al-qadir wahdahu ala raddi syarril waswas. Ucapkanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu wa a'tasimu bi rabbin nas, aku berlindung, aku meminta keselamatan kepada Tuhannya manusia yang maha mampu, satu-satunya yang maha mampu di dalam menolak bisikan-bisikan yang buruk pada hati-hati umat manusia. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dialah Allah yang maha menguasai segala sesuatu.
yang maha memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya dari keburukan umat manusia, dari keburukan bisikan di hati-hati umat manusia. Lalu kemudian ahibatil kiram azza wa azzakumullah, malikin nas, rajanya manusia, gitu ya. Malikin nas adalah rajanya manusia. Ketika ahibatil kiram azza wa azzakumullah, di antara umat manusia ini ada yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah muliakan menjadi para raja-raja di muka bumi ini, gitu ya. Yang mana di antara mereka ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di dalam surat An-Nas di sini ahibatul kiram menyebutkan, gitu ya, Rabbun nas, Malikun nas, wa ilahun nas, gitu ya. Bahwasanya Allah ini adalah Tuhannya manusia, yang merajai manusia, gitu ya. Lalu kemudian ilahun nas wa ilahin nas, Tuhannya manusia yang berhak disembah hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Tafsirul Muyassar Allah menyampaikan, ketika Allah menyampaikan Malikin nas ay malikun nasil mutasarrif fi kulli syu'unihim al-ghaniyyu anhum. Jadi malikun nas itu ahibatil kiram atau malikin nas itu adalah yang merajai umat manusia, yang maha mengatur segala urusan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang maha mengaruniakan rezeki kepada kita, mengaruniakan kita segala yang kita butuhkan. Maka Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menurunkan hujan dan seterusnya. Maka Dialah Allah Malikun Nas, ya, Al-Ghani wa anhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, ya, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja umat manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan di sebuah tempat, lalu tiap-tiap mereka itu meminta masalah-masalah mereka, permohonan-permohonan mereka, lalu kemudian Allah berikan semua hajat-hajat mereka, maka itu tidaklah mengurangi dari kuasa Allah kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke air laut, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilahin nas, gitu ya. Sesembahannya manusia, sesembahannya manusia. Ai ilahun nasi alladzi la ma'budu bihaqqin siwa. Itu dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahannya umat manusia, di mana tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah itu adalah ma'bud, yang disembah. Jadi sesembahannya umat manusia hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wa Jalal. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di dalam suratul Nas ini Allah menyampaikan, katakan wahai Nabi Muhammad, a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, gitu ya, kepada Rabbnya manusia, ya, maha memberikan perlindungan, yang maha memberikan, yang maha mengatur segala urusan hamba-hambanya, kepada Rabbnya manusia yang merajai manusia, sesembahannya umat manusia. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari apa kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan. Allah menyampaikan min syarril waswasil khannas, min dari syarri keburukan, al waswasi bisikan al khannas syaitan yang biasa bersembunyi, gitu ya. Min syarril waswasil khannas ay min ada syaitan allati yuwaswisu inda al-ghaflah wa yahtafi inda dzikrillah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan yang membisikkan di hati-hati umat manusia di saat kita lalai, ya. Wa yakhtafi, dan mereka itu bersembunyi ketika kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ahibatul kiram azzani wa azzakumullah adalah letak di mana kita itu diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan kepadanya, yaitu
itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau di dalam riwayatnya Imam Muslim, tiap-tiap kita itu memiliki asyaitan al-muwakkal. Gitu ya. Setan-setan yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan qarin bagi tiap-tiap kita. Jadi kalau seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu." Tidaklah tiap-tiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah letakkan baginya qarin, pendamping dari kalangan jin. Ya, pendamping dari kalangan jin. Yang mana pendamping dari kalangan jin ini ahibatul kiram, ia memiliki satu kebiasaan membisikkan keburukan-keburukan di hati anak-anak Adam. Jadi tiap-tiap kita itu ada qarinnya. Ada jin yang mendampingi kita, yang mana kebiasaan mereka adalah membisikkan keburukan-keburukan kepada kita, menghiasi perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati tiap-tiap kita. Dan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Imam Muslim. Jadi Nabi menyampaikan, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu." Tidaklah tiap-tiap kalian melainkan Allah letakkan baginya adanya pendamping-pendamping dari kalangan jin, ya. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta ya Rasulullah? Apakah demikian halnya dengan dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Qala na'am." Aku pun juga demikian. Ya, kata Nabi SAW, aku pun juga demikian. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menolongku, di mana jin pendampingku itu memeluk agama Islam, fala ya'muruni illa bi khairin. Dan pendampingku itu tidak memerintahkan kepadaku, membisikkan kepadaku kecuali kebaikan-kebaikan saja. Nah, ya. Tapi keumuman umat manusia akhirnya dalam azab-azabullah adalah membisikkan keburukan-keburukan di hati tiap-tiap kita. Nah, kalau Nabi SAW berbeda, karena memang Nabi SAW ditetapkan untuk menjadi utusan Allah, maka semua asbab-asbab yang dapat menjadikan Nabi SAW ini buruk maka ditiadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kata seperti yang pernah kita pelajari di dalam Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecil Nabi, ketika Nabi berusia 2 tahun pada saat itu, masuk tahun ketiga, dalam riwayat masuk tahun keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian setelah itu pada saat Nabi berada di perkampungan Banu Sa'ad, ketika masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian dibelah dada Nabi SAW, lalu dikeluarkan hati Nabi, lalu kemudian dibasuh dengan menggunakan air zam-zam, lalu kemudian dikembalikan lagi, ya. Seraya pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan, hadza hadrus syaitan minka. Ini adalah bagiannya syaitan yang terletak pada dirimu ya Rasulullah. Jadi kalau Nabi SAW itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikannya. Nah, maka diantaranya pada qarin Nabi SAW. Ketika segenap umat manusia ini memiliki qarin, memiliki pendamping dari kalangan jin, ya, syaitan yang membisikkan keburukan di hati tiap-tiap kita, maka tidak demikian hanya dengan Nabi. Nabi juga memiliki qarin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi, di mana qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memeluk agama Islam dan tidak membisikkan kecuali pada perkara kebaikan. Jelas ini? Baik. Terdapat hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan pernah melaksanakan ibadah i'tikaf. Dan ini memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan tahun 7 Hijriah. Di permulaan tahun 7 Hijriah. Jadi peristiwa ini kemungkinan di tahun 7, 8 atau 9 atau 10. Ya. Tepatnya di bulan Ramadan pada saat Nabi sedang melaksanakan i'tikaf. Nah, maka pada saat itu ahibatul kiram,
istri Nabi yang bernama Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, seorang wanita Yahudi. Pada saat itu mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf. Ya, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf. Lalu kemudian setelah itu Nabi berbicara beberapa saat dengan Ummul Mukminin Safiyah, hingga ketika Safiyah itu hendak kembali ke rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu hendak menemani, mengantarkan Ummul Mukminin Safiyah hingga kembali ke rumahnya. Nah, gitu ya. Karena pada saat itu Safiyah ini datang mengunjungi Nabi di malam hari. Nah, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemani Safiyah. Nah, ini ada pelajaran, kalau dari pembelajaran ilmiahnya, orang yang melaksanakan i'tikaf diperbolehkan untuk keluar jika memang ada kebutuhan. Karena kalau keluar dengan tanpa adanya kebutuhan, maka dapat membatalkan i'tikafnya. Jadi harus diniatkan baru lagi untuk beriktikaf di masjid-masjid Allah. Nah, maka pada saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan meninggalkan Masjid Nabawi untuk mengantarkan Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu taala anha ke rumahnya, Nabi bertemu dengan dua orang sahabat Ansar. Ya. Nah, ketika dua orang sahabat Ansar ini mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita, nah, kalau istri-istri Nabi itu kan memang ditutupi dengan hijab, mereka punya hijabiah. Ini memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri-istri Nabi itu memang ditutupi dengan hijabiah, dengan hijab yang sempurna. Maka ketika dua orang sahabat Ansar itu tadi mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan seorang wanita, maka kedua orang sahabat Ansar ini bersegera jalan, bersegera jalan yang gak nyaman berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur keduanya. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala rislikuma, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha Safiyah bintu Huyai, karena yang di sampingku ini adalah Safiyah bintu Huyai, bukan wanita lain, istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang sahabat Ansar ini ketika ditegur oleh Nabi dengan teguran seperti itu, keduanya minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menyampaikan subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah, kami tidak berprasangka apa-apa, maksudnya begitu. Kami tidak berprasangka apa-apa kepadamu. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada dua orang sahabat Ansar, inna syaitana yajri min ibni Adam majratan. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada aliran-aliran darah anak Adam. Wa inni khasyitu ayaklifa fi qulubikum syai'an aw qala syarran. Dan aku khawatir kalau syaitan-syaitan itu membisikkan keburukan di hati-hati kalian. Aku khawatir kalau syaitan itu membisikkan keburukan di hati-hati kalian. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pembelajaran yang dapat kita petik di sini? Artinya memang di hati tiap-tiap kita ini, di diri tiap-tiap kita ini ada syaitan, jadi ada setan-setan yang memungkinkan untuk membisikkan keburukan di hati-hati kita, membisikkan untuk kita berprasangka buruk kepada saudara kita, untuk kita memusuhi saudara kita, untuk kita takut pada hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu untuk takut padanya, Nah, makanya ibadul kiram azza wa jalla, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita min syarril waswasil khannas, mintalah perlindungan kepada Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan khannas, dari keburukan bisikan-bisikan syaitan. Nah, maka apa makna al-khannas itu? Ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah. Al-khannas itu yang senantiasa bersembunyi. Jadi kalau khanasa itu maknanya adalah bersembunyi, maka makna daripada al-khannas itu sendiri, ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah syaitan yang mana ia bersembunyi. Min ada syaitan alladzi yuwaswisu 'inda al-ghaflah. Jadi setan itu ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah, kalau mendapati kita sedang dalam keadaan lalai,
Kalau mendapati kita berada dalam keadaan lalai, maka kalau di dalam tafsir akhir disebutkan qala asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswas fa idza dzakara khalas. Jadi syaitan itu kalau mendapati tiap-tiap kita itu sedang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, gembira misalkan, atau bahkan kita bersedih, menangis, dan di sana kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana syaitan itu membisikkan keburukan kepada tiap-tiap kita. Ya, maka tidak jarang seperti orang yang kebingungan misalkan, ya, kebingungan karena ikut judi sulap, alhamdulillah, gitu ya, bingung, ditagih-tagih, pinjol dan lain sebagainya. Nah, dibisikkan sudahlah untuk menyelesaikan urusan bunuh diri saja misalnya, ya. Dan itu banyak terjadi ya, itu terjawab aset tersebut, ya. Nah, seperti itu banyak terjadi. Nah, maka akibatul jawab al-khannas ini adalah syayatin yang bersembunyi. Maknanya di sini adalah mereka ini adalah syayatin yang membisikkan keburukan kepada tiap-tiap kita ketika kita sedang lalai, ketika kita itu sedang ghaflah, baik bahagia ataupun bersedih, bahkan mungkin menangis, dan di sana kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana syaitan ini akan membisikkan keburukan kepada kita. Akan tetapi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala khanas. Nah, kalau kita itu mengingat Allah, maka kita tidak akan dibisiki keburukan. Maka kita sebenarnya sudah dikasih kuncinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka bisikan-bisikan itu akan melemah. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita tenggelam ke dalam dosa dan kemaksiatan, maka di sini letaknya syaitan akan senantiasa membisikkan keburukan kepada tiap-tiap kita. Baik. Maka kalau seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Al-Mu'tamar Ibnu Sulaiman dari ayatnya, dzukira li anna syaitanan waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam 'inda al-huzn wa 'inda al-farah. Jadi syaitan itu membisikkan keburukan, meniupkan keburukan di hati anak-anak Adam, baik mereka itu sedang dalam keadaan bersedih ataupun dalam keadaan berbahagia. Fa idza dzakarallaha khanas, kalau misalkan mereka itu sedang mengingat Allah, maka para syaitan ini akan bersembunyi. Gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya akibatul jawab alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, alladzi yang yuwaswisu membisikkan di dalam sudurin nas, hati-hati atau dada-dada umat manusia, ay alladzi yabuthu syarr wasyukur fi sudurin nas, itu yang membisikkan keburukan dan keraguan di hati-hati atau di dada-dada umat manusia. Maka akibatnya jawab azza wa. Jadi al-khannas ini, syayatin ini, orin-orin yang berada pada anak Adam ini, mereka memiliki kebiasaan waswis fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan di hati-hati umat manusia. Kalau jin apakah juga dibisiki? Apa cuma manusia? Jin juga, ya. Alhasil bain ahli ilmi, Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya ada dua pendapat di dalam permasalahan ini. Maka ketika Allah menyampaikan fi sudurin nas, masuk juga di dalamnya para jin, karena memang mereka juga mukallaf. Mereka itu juga dibebankan syariat Allah Subhanahu wa taala seperti hanya manusia. Bagaimana kaitannya Allah? Mereka lebih karena kita tidak mengetahui hal ini. Nah, maka ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi memang tugas mereka adalah membisikkan keburukan di hati-hati manusia. Termasuk juga di dalam sholat. Dalam sholat itu kan juga membisikkan keburukan di hati tiap-tiap kita. Allahu Akbar, ya. Langsung pikiran itu melayang, ya. Yang ingat kunci rumah, yang ingat sandal di taruh mana, tasnya di mana, misalkan, ya. Belum lagi ingat hutang-hutangnya. Sampai lupa sholat udah rakaat berapa, 2 atau 3 gitu ya. Nah, hebatul karam azza wa jalla terjadi bahkan di dalam sholat. Kalau kata Nabi SAW, dalam sholat itu ada jin-jin, ya, yang bernama khinzib, ya, yang bernama khinzib, yang mana dia itu memang spesialisnya itu spesialis godaan sholat, ya.
dalam hadis adzan itu juga Nabi SAW menyampaikan ketika adzan dikumandangkan kata Nabi, maka syaitan itu berlari. Dia wa indahu turah, dan ia memiliki suara kentut hatta la yasma'u ta'dhin, sampai mereka itu tidak mendengarkan kumandang adzan. Hingga ketika kumandang adzan itu sudah dikumandangkan, mereka akan kembali. Kumandang iqamah dikumandangkan, mereka kembali berlari, lalu kemudian setelah itu kembali dan membisikkan keburukan di hati-hati umat manusia. Sampai ya, para syayatin ini kata Nabi SAW menyampaikan uzkur kada. Coba ingat A, ingat B, ingat C gitu ya. Semuanya jadi ingat ketika waktu sholat. Ya. Sampai kata Nabi SAW tiap-tiap kita itu tidak tahu kita sudah sholat di rakaat yang keberapa. Nah, oleh karenanya kita fikirkan azan Allah di sini menjadi penting bagi tiap-tiap kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Min syayatinil jinni wal insi, dari setan-setan golongan dari syaitan-syaitan gitu ya, dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Jadi kalau syaitan ini adalah sifat ya, sifat bagi mereka-mereka yang melampaui batas. Jadi jin itu kalau mereka melampaui batas membuat umat manusia membisikkan keburukan di hati manusia, maka mereka adalah syaitan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wanas, ada di antara umat manusia ini yang memiliki sifat syaitan, juga membisikkan keburukan, mengajak keburukan kepada umat manusia. Nah, maka ahibatul kiram azani wa azzakumullah, yang namanya keburukan ini bisa datang dari syaitan seperti yang tadi telah kita jelaskan secara panjang lebar. Demikian halnya juga memungkinkan datang dari kalangan manusia. Hanya kalau seperti disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Aisarut Tafasir beliau, ya. Hatta inna dhararal insan 'ala al-insani akbar min dharari syaitan 'ala al-insan. Ya. Sampai pada derajat bahaya yang ditimbulkan oleh setan-setan dari kalangan manusia ini bisa lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan dari kalangan jin. Iri syaitan minal jinni yutradu bil isti'adah. Karena kalau setan dari kalangan jin ini kan dapat kita usir dengan kita memohon perlindungan kepada Allah. Gitu ya. Wa syaitanul insi la yutradu biha wa innama yusana wa idara litakhallus minhu. Gitu ya. Tetapi kalau setan dari kalangan manusia ini kan tidak mempan kalau kita hanya sekedar auzubillah. Gitu ya. Maka terkadang yang namanya setan-setan dari kalangan manusia ini keburukannya itu lebih parah dibandingkan dengan setan dari kalangan jin. Meskipun kesemuanya ini dapat membawa keburukan bagi tiap-tiap kita. Nah, dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir minal jinnati wan nas, di sini ada pembelajaran untuk hendaknya tiap-tiap kita itu ahibatul kiram memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Karena memang Nabi SAW menyampaikan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukhalil. Seseorang itu tergantung daripada agama saudaranya, maka hendaklah tiap-tiap di antara kalian ini memperhatikan dengan siapa yang berteman. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa berteman dengan teman-teman yang soleh itu bagaikan kita berteman dengan seorang pedagang minyak wangi. Kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kita bisa saja diberi, gitu ya, baik diberi minyak wanginya secara langsung ataupun hanya dengan dioleskan, gitu ya. Dan kalau misalkan kita tidak diberi oleh pedagang minyak wangi tersebut, kita mungkin untuk membeli darinya, ya. Artinya ahibatul kiram kita akan juga ikut wangi, kita juga akan ikut wangi. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita berteman dengan teman-teman yang buruk, ya, karena para ulama menyampaikan as-sahibu sahib, teman itu akan membawa kepada teman yang lain, ya. Maka Nabi SAW memperumpamakan dengan kita berteman dengan seorang pandai besi. Kita berteman dengan pandai, bukan berarti pandai besi itu guru, tidak, ya. Pekerjaan yang halal-halal saja, hanya logika. Jadi
dilogikakan oleh Nabi SAW. Kalau kita berteman dengan seorang pandemisi, maka bisa saja yang namanya kita itu terkena percikan api pada tubuh kita ataupun pakaian kita. Yang kalau misalkan hal itu tidak terjadi pada kita, setidaknya kita terkena bau asapnya, ya. Lebih aman kalau katanya orang Jepang nantinya. Nah, gitu ya. Jadi baunya tidak sedap. Nah, maka ahibbatul kiram azza wa ini adalah pembelajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nas. Apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik di dalam surah An-Nas? Beberapa pembelajaran yang dapat kita petik di sini ahibbatul kiram. Yang pertama tadi kita sampaikan kalau surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini merupakan surat madaniyah. Merupakan surat madaniyah. Seperti yang pernah kita sampaikan di dalam tafsir surat Al-Falaq. Jadi Nabi SAW ini, gitu ya, memang setelah diturunkan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, senantiasa membaca dua surat ini ketika meminta perlindungan kepada Allah, gitu ya, ketika meminta perlindungan kepada Allah. Makanya kan surat An-Nas ini kan satu paket juga, sama Al-Ikhlas, sama Al-Falaq, sama An-Nas ini satu paket, dibaca dalam banyak keadaan oleh Nabi SAW. Dibaca oleh Nabi pada zikir pagi dibaca, lalu di setiap selepas sholat dibaca oleh Nabi SAW, lalu kemudian sebelum dizikir petang dibaca lagi oleh Nabi SAW, lalu kemudian sebelum Nabi beristirahat ini juga dibaca yang namanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Karena memang kandungan makna yang terdapat di dalam surat An-Nas ini mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembelajaran kedua yang dapat kita petik, surat Al-Falaq dan An-Nas adalah dua surat yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita sampaikan. Lalu kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dapat kita petik menetapkan sifat rububiyah. Gitu ya. Rububiyah ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana maknanya adalah dialah Allah yang maha melakukan segala sesuatu. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengaruniakan rezeki, yang maha menurunkan hujan, yang maha mematikan. Ini dinamakan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Yaitu ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah pada apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan rububiyah. Jadi Allah menyampaikan bi rabbin nas. Mintalah perlindungan kepada Allah, kepada Rabbun nas. Di sini kita menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menetapkan maha rajanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menetapkan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah ini maknanya adalah al-ma'bud, ya. Maknanya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah. La bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Seseorang mungkin saja mengesahkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala namun menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah. Seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikun Makkah. Dulu mereka mengesahkan rububiyah Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Mereka katakan yang menciptakannya adalah Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan hujan, mereka akan katakan Allah. Akan tetapi di dalam peribadatan mereka menyebutkan Allah dengan selainnya. Mereka menyembah Allah, namun juga menyembah selain Allah. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, dan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, maka ini masuk ke dalam perkara kesyirikan di dalam perkara uluhiyah. Ya, dan perkara uluhiyah inilah yang menjadi PR besar para nabi-nabi dan rasul-rasulullah ketika mereka dahulu diutus. Karena seperti yang Allah firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus kepada setiap kaum utusan-utusan Allah yang mana kesemuanya mengajak untuk ayo mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, di sini kita dari surat An-Nas ini menetapkan rububiyah Allah, maha rajanya Allah, lalu kemudian uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hal penting dalam kehidupan kita. Ini kalau mau masuk surga ya harus menjaga hal ini. Nah, tidak bisa kita dengan menyekutukan Allah. Surga itu tidak bisa dimasuki oleh mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian yang keempat, pembelajaran yang kita petik dari jawab, setiap manusia memiliki qarib.
dari kalangan jin yang membisikkan keburukan di hatinya. Nah, gitu ya. Ini dapat kita petik dari hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Muslim tadi. Minkum min ahadin illa qad ila qarinuhu minal jin. Tidaklah tiap-tiap kalian melainkan ada qarin yang mendampinginya dari kalangan jin yang membisikkan keburukan. Nah, gitu ya. Maka oleh karenanya pembelajaran kelima yang dapat kita petik adalah perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan keburukan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini pentingnya minta perlindungan kepada Allah. Ya. Dan ketika tadi disampaikan oleh para mufassirun, makna daripada al-khannas ini adalah setan-setan yang membusukkan, yang membisikkan keburukan di hati tiap-tiap kita ketika kita sedang lalai. Di sini ada pembelajaran tentang pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa mengingat Allah itu penting. Jadi pembelajaran yang kelima tentang pentingnya meminta perlindungan kepada Allah. Lalu pembelajaran keenam adalah tentang pentingnya menyibukkan diri kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu nasihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan untuk hendaknya zada lisanuka rabbam min dzikrillah, untuk hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya berzikir kepada Allah, Allah ini akan menjadikan kita terlindung dari yang namanya bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan keburukan itu akan melemah seperti yang tadi disampaikan oleh para mufassirun. Jadi kalau kita itu sedang dalam keadaan mengingat Allah, nah setannya kalah, gitu ya. Lalu kemudian pembelajaran ketujuh, pembelajaran terakhir yang dapat kita petik di dalam tafsir surat Al-Asr ini adalah tentang pentingnya memilih teman yang saleh. Ya, maksud juga anak-anak keturunan kita. Kalau mungkin kita di generasi bapak-bapak amatlah, ya temannya teman-teman yang sama-sama ke masjid, gitu ya. Tapi anak-anak kita ini kan juga perlu kita jaga. Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi tidak hanya kita, tapi juga keluarga kita. Gitu ya, jaga mudah-mudahan anak kita dipilihkan tempat-tempat pendidikan yang baik, yang lingkungannya aman untuk masa depan anak-anak kita. Karena yang namanya lingkungan ini memiliki pengaruh baik atau memiliki pengaruh buruk. Nah, ini adalah penjawab Allah dalam pembelajaran yang dapat kita petik di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nas. Ada pertanyaan sampai di sini?